masuk gak sih, Pep? Ke dalam video lo itu? Iya. Masuk. Selfie dulu. Ya, 1, 2, 3. Sini kenapa sih lu? Ini kenapa sih temen lu? Ya, Bang, apa sih, Mel? duduk kenapa duduk? Ada apa sih, Mel? Lu kenapa ya, Bang? Sini, Bang. Coba bawa duduk dulu. Kenapa? Cerita. Kenapa, Mel? Yang kemarin itu, Tarik yang nafas. yang kayak Abi itu, yang jelek Tarik nafas itu. dulu, tarik nafas. Mulut lu. Yang mana? Nafas. Buang. Udah, gue pengen kentut lagi. Gimana ya ini ya? Kenapa? Mendingan gue chat kagak nih? Gimana? Masih ini aja Yos, pertanyaannya Yos dari kemarin. Hah? Masih orang Parung itu. Tegal. Sekali lagi salah, awas ya. Tegal. Jadi gini, ini udah satu paragraf. Pengen banget gue chat. Karena gimana ya? Ini hati pengen banget nih dapat balasan. Tapi kalau dipikir-pikir, murahan juga ya gue. Ya elah, Mel. Sekarang juga santai sih, Mel. Chat panjang-panjang juga santai. Kenapa? Gimana ya? Gue juga biasa kayak gitu kok, Mel. Serius? Jangan tahu, ntar kayak cewek murahan, bener kata Amel. Ini udah kayak ini ya, malaikat sama setan. Enggak apa-apa, Mel. Chat aja. Udah kata gue jangan Mel. Kita tuh nggak boleh berantem dalam diri sendiri, Mel. Jangan dengerin Yosi Mel. Dia kebanyakan ini, Mel. Jangan Mel. Coba kita baca baik-baik. Kalau misalkan dia balasnya kayak gini nih, terakhir nih ya. Nyeletuk sambil ngemil, kirim titik aja gitu. Mata lu kemana sih? Nah nih, mendingan balasnya apa? Coba lihat. Mendingan balasnya apa? Balas panjang aja. Kering banget. Kering. Kata gue masih dibalas. Gimana ya? Aduh, lu berdua nggak ada yang ngasih solusi. Emang tipe lu tuh yang kayak gimana sih, Mel? Ini yang mana sih, Mel? Yang dari Tegal. Karena lu chat tuh terlalu banyak, Mel. Cowoknya, Mel. Satu sebulan. Assalamualaikum. Penonton. Datang nih kapal tongkang. Pohon pare batangnya pada tumpul. Cakep. Ada orang kere lagi pada kumpul. Sembarangan aja. Gue mau nanya sama lu nih. Kan lu lihat setelan gue begini ya. Kayak Raya. Gue pengen nanya sama lu. Kalau ngelamar Lisa Blackpink maharnya berapa duit ya? Roti buaya aja dia kagak suka. Lu nggak tahu nih penampilan gua. Nih lu lihat kalau dari belakang Ini baju dari mana nih? kayak Dimas Beck. Kalau dari samping kayak Dimas Seto. Kalau dari depan juga kayak Dimas nih. Di masjid. Aduh abangku, untung datang bang. Ini anak Abangku. Adek lu. Kayak Marcel lu. Oke, abangku. Anak berdua, gue minta saran, kagak ada yang bener. Mana? Coba deh gue minta saran sama lo ya. Kan lo cowok nih. Iya. Ya kan? Jadi gini bang, ada cowok udah deket sama gue nih, ya baru seminggu sih. Gue mau chat dia. Lu mau chat sama dia? Gue mau chat dia karena gue pengen chatnya berlanjut gitu kan. Oh, chatnya berlanjut. Ya lu beli aja ke material biar lanjut terus. Lanjut terus. Chat tembok kan ya? Terus pakat Oh, itu tuh. chat. Chat. Nah, tapi ini chat udah gue siapin nih bang. Tapi ada dua kemungkinan. Kalau gue bales, ya kan kalau gue chatnya cowok, yang pertama dia bodo amat, Oh, cuek. cuek. Yang Tapi kedua? yang kedua dia mungkin bakal ilfil, nganggep gue murahan bang. Itu. Kalau nganggap lu murahan tuh nggak mungkin. Kalau tuh cowok nganggap lu mau minjem duit bisa jadi. Iya. Duitnya mah Lu mah sama cowok-cowok kayak gitu nggak usah bingung, udah. Solusinya lu mau tahu? apa bang? Ya lu pacaran aja sama gua. Ya Allah. Bisa aja. Vidi, si botol Yakul ini. Lu kapan lagi? Lu gua kasih tahu lu kapan lagi pacaran sama termos pencet? Dibiar keluar airnya. Iya. Botol Yakult gini, abang gue juga nih. Mars. Ya udah Jadi kalau gimana nih bang? ya kalau kayak gitu mah, Lu kan cowok nih, lu pernah nggak dicat sama cowok, cewek kayak gitu? Kebalik lah gue. gua mah kalau di chat sama cewek sering. Terus lu, Gua setiap bulan sekali malah di chat gua sama orang leasing. bayar. Iya. Tapi lu kalau ada cewek chat kayak gitu, lu bakal bilang apa bang? Misalkan lu Bakal lu tanggepin apa bakal lu bilang ini cewek centil banget sih?
Ya gue bilangnya, sorry ya lagi nggak ada waktu. Lah iya. Ini bang jual mahal banget lu bang. Nih udahlah Mel, udah pusing-pusing nih. Buang aja HP lu, kita masak aja yang enak gimana? Biar mood lu naik nih. Gue masakin bumbu salak. Tadi dulu gue tanya, lu lu mau masak? Iya. Orang-orang percaya nggak? Lu ngomong aja orang nggak percaya. Mau masak? Ya jangan salah. Gue nih bang chef hotel terkenal. Yes. Hotel. Mel, ya dah boleh dah masakin yang manis-manis ya biar hari-hari gua manis gitu, nggak pahit mulu. Jangan sini Mel. Yang masakin yang Jangan dibalas ya pokoknya ya. Jangan saran lu bang. Iya. Sini bang. Saran. Ini ngomong-ngomong studio habis ngisi preon apa ini? Panas banget. Emang di samping gue masih panas bang. Ya habis mau gimana lagi? Harusnya kita duduknya tuh nggak di sini. Di pelaminan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ade. Dia datang. Aduh. Assalamualaikum Pak De. Tangan saya mana? Tangan saya. Itu Pak. Hah? Itu Pak. Pantesan enak tadi. Gaji letong. Pak De. Apa manggilnya apa tadi barusan? Pak De. Kok Pak De? Pade. Oh ini ponakan saya. Saya kan anak tunggal. Oh iya. Oh ceritanya ponakan saya. Ponakan. Amel. Ponakannya. Kalau ponakannya cakep gini, omnya kan ganteng. Wah masih. Nggak kayak dia nih Pak De. Tadi mulu Pak De. Tangan saya. Oh, Masih di sini. pantesan Pak De enak. ini masih muda kayaknya tuh. Apa Pantesan kabar, enak. Pak Iya De? enak emang kau dari kantong. Salib dulu. Pak De. Ini ada apa kok manggil-manggil Pak De ke sini kok? Oh, janjiannya di dapur. Soalnya bentar lagi mau buka Pak De. Sini, Pak De. Biar Pak De santai duduk. Pak De, pantes ya Pak De. Hah? Ponakannya cantik, Pak De-nya ganteng. Iya. Nggak kayak dia Pak De. Kenapa? Nih dari belakang kayak Lee Min Ho. Kalau dari depannya kayak lem tikus. Narji bisa aja Narji nih. Orji. Tobat ngatain orang mulu. Iya. Oh iya, bulan ini puasa puasa ya? kan nih? Hah? Pada puasa nggak? Puasa Insya Allah Pak De puasa Pak De. Iya. Pak De puasa ya. Biar tahu settingannya lagi puasa. Oh. Jujur banget deh. Pak De. Apa ada apa nih? Ini ponakan saya. Ponakan. Amel. Sesuai namanya Amel. Amel. Agak melo memang. Kira agak meler. Ada apa Mel? Ih. Gimana? Ibu kamu sehat? Sehat Pak De. Bapak kamu sehat? Kapan Pak De Kamu ngapain bawa BSH ke sini? Desa Pak. Oh sorry. Oh temenmu ini? Matel, matel. Dari speknya kayak BSH ya? Pak De, tapi Mata elang. tadi Amel minta saran, nggak pernah ada saran yang klik gitu. Coba ya kita dengar. Saran soal apa? Ini loh Pak De, ya di usia begini ya nggak Boy? Iya Iya dong. Boy. Kamu kan kalau nggak masalah pacaran, masalah tugas kuliah, yang mana? Ah tugas kuliah mana? Nanti dulu Pak De. Yang mana? Ini nih yang pertama. Soal masa depan, pacaran. Iya. Oh Pak De aja masih jomblo. Wah, lu minta saran. Ingat umur Pak De. Dia ngechat saya nggak balas. Tanganku mana? Pak De, ya hilang lagi. Udah. Kebetulan saya ini baru pulang dari rapat Danantara. Dan antara. Kebetulan ini Pak D ini ya bagian dari untuk mencari pengangguran untuk dipekerjakan di sana. Cocok. Oh berarti yang kerja di Danantara nganggur semua. Iya, ini kalau mau bisa di sana. Kebetulan di sana itu kan ada anggaran 14.000 triliun itu dalam bentuk cash. Nah sekarang tuh lagi cari orang yang mau Kerja. bantu ngitung. Oh bantu ngitung. Ini lidahnya. cocok nih. Cocok. Tadi datanya kagak lengket lagi. Tes lu, melet. Nah, cocok. Jadi apa? Yang bisa Pak dibantu apa? Pak De, gini loh Pak De. Ini sama dengan masalah masa depan. Apa itu? Bener kan? Masa depan ini kan? Iya, bener banget. Milih cowok itu milih masa depan, Pak De. Aduh. Kan? Waduh, Ini ini jadi gimana, Dek? soal cara memilih pasangan yang tepat. Iya gini loh Pak De, kalau misalkan kita tidak tepat memilih pasangan, itu akan berpengaruh kepada kehidupan, finansial, anak. Besok mau makan apa, besok mau pakai baju apa, besok bisa belanja apa aja, gitu loh Pak De. Udah. Sabar pelan. Iya, Maaf kan? Pak, Iya. teman saya emang songong Pak. Iya. Berasa diintimidasi KPK saya. Tapi permasalahannya Pak De, ini cowok kelihatannya tuh menggantung. Pak D tuh nggak tahu kalau kesini ternyata kamu tuh ada masalah soal percintaan. Berat Ya. Pak De. Soal gantung menggantung. Ah ini Pak D bawain salah satu. Kalau misalnya kamu lagi kesel, tonjokin dia nggak apa-apa. Oh, kebetulan Amel butuh
samsak Pak De. Pelampiasan dong aku. Ya, intinya begini. Gimana Pak De? Usia kamu masih terlalu muda untuk terlalu fokus ngurusin soal percintaan itu akan Pak De, datang dengan sendirinya. Tapi 17 tahun tuh udah masa-masa krusial. 17 usia dari mana? Pak D ini dulu ketemu budemu itu ya, umurnya udah 82. bukan umurnya, berat badannya. Oh, berat badan. Kalau umur 82 mah bonus. Iya. Iya. Ini kok Pak De. apa? Nih yang saya kurang suka, orang tua lagi ngomong, anaknya bukan dengerin malah di-subscribe. Sembarangan aja Bang. Ini kita lagi masak biji salad. Ih, tadi spesial request dari Amel Pak De. Lihat bijinya nih. Tuh. Mana bijinya? Biji. Wah, mantap. Pas banget ya. Kental ya bijinya. Iya ya. Cuman bulan puasa doang, Pak De. Kalau bulan lain? Enggak, biji salad jadi lembek cuman bulan puasa doang. Iya. Emang makanan, Be. Gimana sih ente? Ini solusinya gimana sih lu? Taruh dulu Pak De. Kayak ini ngiler banget ya. Iya, Pak De kira tuh puasa ujiannya di luar tadi, ternyata di dalam sini ya. Banyak ya. Jadi gimana nih Pak De? Solusinya daripada lu repot, Pak dia juga jelasinnya kagak jelas. Gue panggilin yang pakarnya, Bu Ustazah. Oh, nah, Oh, Ustazah. ini mungkin jauh lebih jauh lebih paham persoalanmu karena Insya Allah ya Pak De. iya, Makasih kalau loh, Pak De. Pak De tuh biasa jodohin kambing kok. Ibu. Amel ya. Iya. Bu, sebelumnya saya mau nanya, Ibu Ustazah rajin ngaji ya? Loh. Soalnya kelihatan Pak, alisnya tebel 4 harokat. Saya izin Apa, duduk Ibu ya. ya? Boleh? Silakan Ibu. Duduk Ustazah. Ustazah sehat. Iya sehat. Tadi denger Mbak Amel galau ya. Kenapa? Semua orang harus tahu. Kenapa? Berat banget nih Ustazah. Iya, kenapa Pak De, nggak apa-apa kali ya cerita. Iya, silakan. Boleh. Jadi gini Ustazah. Kita ini kan kalau hidup katanya berpasang-pasangan. Iya betul. Amel tuh kayak sudah menemukan pasangan hidup Amel. Tapi kenapa tuh? Harus kalau pakai doa Susah ya? kayaknya harus ada gebrakan gitu Oh, gitu, Ustazah. oke. Jadi hati tuh pengennya ngechat, tapi logika berkata jangan. Oke. Jadi ya Gimana? Kenapa hati bisa tidak sejalan dengan logika? Bingung Nggak bisa Amel. dibakar aja rumahnya. Waduh. Maaf. bahaya ya, Pak bahaya D-nya itu. emosi. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya gini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan hati dan akal? Kenapa tuh? Kenapa nggak hati aja? Atau kenapa nggak akal aja gitu? Karena pada hakikatnya manusia itu butuh semacam pegangan atau rem. Jadi remnya itu bisa di akal atau di hati sebetulnya. Jadi kalau seandainya seakan-akan nggak selaras nih ya, tapi ternyata di hati itu masih pengen banget. Nah itu yang timbul nafsu atau hati nurani nih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi harus dipertanyakan dulu terkait dengan ini bener nggak nih? Apakah nanti akan mengundang syahwat seandainya nanti saya mengechat orang yang saya sukai gitu? Atau seandainya oh ternyata secara akal nih, secara logika yang saya chat nih ganteng doang, ternyata nggak soleh, gimana tuh? Biasanya nih Gen Z ya atau teman-teman zaman sekarang nih suka banget ngelihat orang tuh dari looknya aja gitu. Makanya kenapa harus menyeimbangkan, kalau dalam Islam namanya tawasud. Artinya menyeimbangkan antara akal dan hati seperti Luar itu. biasa. Bibi, Ya, tolong beliin bohlam itu. Bohlamnya kurang gede. Oh iya, Kenapa? lagian lah Bu, hari-hari taruh di situ. Hari-hari. Ustazah. Semoga nanti Mbak Amel gini deh, menurut aku ya, sebagai cewek-cewek, kenapa nih Pak Dini? Nyariin Abi. Oh gitu, kenapa Mau saya tuh? pukulin, gimana dia, Pak? Aduh, Itu jangan barusan dong. beli bohlam. Ada Ustazah nih. Ada ustazah. Ustazah. Sungkem dulu. Aduh, jangan. Ya, namanya siapa Mas? Raka, Bu. Raka. Kok bagus ya? Rakatoan, Bu. Oke, jadi Mbak Amel jangan khawatir. Mbak Amel tuh harus ngelihat dulu nih yang akan dicat tuh orangnya seperti apa sih? Apakah sudah kenal lebih lama? Apakah sudah tahu kepribadiannya seperti apa? Kemudian baik nggak untuk diri Mbak Amel nih sebagai Mbak Amel tuh cantik banget loh.
sebagai orang yang bervalue gitu kan, sebagai perempuan yang bervalue gitu. Aduh. Apakah dia itu, kamu kok sepertinya tergila-gila? Apa dia jadi staff sus? Siapa tahu kan? Siapa Oh bukan ya? Kayak gitu Mbak Amel, jadi tolong dipertimbangkan pentingnya menyeimbangkan antara akal dan hati. Jadi jangan sampai kita terlalu condong dengan hati kita yang seakan-akan tuh oh ini udah paling baik nih buat aku gitu. Tapi ternyata yang keluar dari hati kita adalah hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu gitu kan. Itu jangan sampai. Jadi tolong dipertimbangkan lagi seperti itu. Jadi nggak usah galau-galau, nggak usah overthinking. Apalagi Mbak Amel nih cantik. Gitu. Gimana Pak De? Jadinya Gini loh, kebetulan Pak Dini juga sedang lajang. Aduh. Sedang cari yang Pak De baru. lomba-lombaan sama ponakannya. Hah? Lomba-lomba. Loh bukan, maksudnya begini. Dulu kakekmu tuh selalu bilang, kalau baru ketemu jangan menganggap dia itu jodohmu. Belum tentu. Betul. Bahkan yang sudah bertahun-tahun tak nikah saja belum tentu jodohnya. Iya, belum ya. tentu srek gitu Belum ya Pak tentu De ya. srek. Oke, Jadi kita benar-benar. harus Apa tuh? Bersabar. Bersatu. hati kita harus bersahabat dengan semuanya. Ya. Agak beda Oh, ya. iya, betul. Oke, siap. Ini lu dengerin loh kata Bu Ustazah Iya, ini. jadi sekarang jangan galau-galau lagi karena kita masih punya hati yang bisa mengedepankan terkait bagaimana sih kecondongan dari hawa nafsu itu seperti apa. Ada karakteristiknya sebetulnya. Jadi kalau untuk misalnya tadi ya pengen banget gitu ngechat ini cowoknya ganteng nih. Aku galau, iya kan? Nah, Aku ini dia. galau gitu. Ini dia Mel, dengerin Mel. Ingat, itu Galau saya banget. sepakat Bu Ustazah, betul Bu Ustazah. Jadi harus Tolong nasihati. dikriteriakan dulu nih. Jangan-jangan yang aku rasain, yang Mbak Amel rasain ini, pertama nih mengundang kemudorotan atau mengundang kemafsadatan gitu. Nauzubillah min Jadi dzalik. jangan sampai kita menjerumuskan diri kita sendiri gara-gara ada hawa nafsu itu gitu. Terus Jadi kemudian, logikanya nggak jalan. iya benar. Jadi harus ada remnya tuh Pak De, Betul. harus ada beberapa kriteria yang Saran dari Ustazah. Lu Mel dengerin. Yang tahu dari siapa, Mel? Jadi jangan sampai ya Mbak Amel ya, tadi kriterianya pasti itu mengarahkan ke hal-hal yang negatif. Bagus sekali itu, harus ada remnya ya, itu bagus sekali. Ini Bu Ustadz nih, masakan Ustazah. Ustazah nih. Anak ini dari kemarin dia nih katanya dompetnya. Ibu Ustazah. Lu kasihin ke ini. Ini katanya nggak sholat ya. Menu apa ini? Oh, ini sudah nanti. memberikan aku solusi. Sebentar, saya mau tanya dulu, yang masak siapa nih? Oh, yang sebelah sana ron berapa itu? Waduh, Bukan ya, bukan ya? ini nggak dicampur. bukan. Dia nggak dicampur, ya. nggak dicampur. Beneran Lagi pure, musim pure. campur, Iya, campur. ini pure. Nah, campur-campur. Buat yang lagi galau. Dan buat Ustazah yang cantik sekali. Lah ini Pak De nggak dibikinin, wah kebangetan. Mohon maaf. Pak De tuh bukanya subuh. Sahur dong. Iya, tadi udah soalnya. Ini dari apa ini kalau boleh tahu? Ustazah. Oh iya. Masya Allah dicobain ya Ustazah. Sebelum dimakan boleh tanya dulu gak? Apa tuh? Gimana sih Ustazah cara membedakan suara hati yang benar dan mana yang hanya hawa nafsu? Ah itu penting banget Ini nih. buat Amel juga nih. Jadi selain Suara hati yang benar, mana yang hawa nafsu. iya betul. Kan kadang Jadi, ada bisikan-bisikan gitu Ustazah hawa Iya. nafsu. bisikan-bisikan setan ya Setan, ternyata. aduh bisikan setan ini. Jadi pentingnya mengetahui beberapa kriteria, salah satunya menuju ke mudorotan atau ke mafsadatan tadi ya. Kita harus ngerti nih, apakah hati nurani kita itu bener nggak, sejalan nggak dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi seandainya nih, boleh nggak sih kita di hari-hari ini ya, di dewasa kita ini, boleh nggak ngechat berduaan, ngechat mesra gitu, boleh nggak kira-kira Mbak? Boleh nggak kira-kira Mbak Amel? Iya, tapi kan ngechatnya ada unsur-unsur kemesraan tuh. Oh itu ini istilahnya kalau hubungan jarak jauh LBR. LDR Pak De. Lebar LBR. Mas jaraknya lebar. Malu-malu ponakannya deh Pak De. Oh iya. Oh gitu. Silakan. Nah itu. Ini khusus spesial buat Pak De. Mohon maaf. Di korting. Bukan. Kok ada telur ceplok? Iya, telur uritan tapi Beda ya. uritan. Beda ya. Pakai Beda, uritan deh. beda. Ponakan-ponakan saya tuh Agak gitu ya Pak De ya. lucu-lucu, iya. Akalnya udah mulai geser gitu nggak Pak De? Cerdas-cerdas anak Oh Gen Z. cerdas. Bisa. Bu Ustazah, itu termasuk tindakan yang terpuji. Disuruh istighfar. Nah, jadi seperti itu ya Mbak. Jadi ada beberapa kriteria yang memang kita harus tahu nih, ini menuju ke arah-arah yang negatif apa enggak gitu.
Terus pentingnya juga terkait dengan akal tadi ya. Kenapa kok tiba-tiba seakan-akan kita nggak sejalan nih sama akal kita dan hati nurani kita? Sebenarnya akal itu dijadikan sebagai alat yang cukup tajam ya dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menganalisa segala suatu hal dari sikap-sikap kita. Apakah kita itu sudah menyikapi hal-hal itu secara bijak? Ini saya jadi ingat Pak, ini bagus sekali loh. Jadi ada 2 jenis atau 2 golongan orang yang sulit sekali logikanya berjalan. Gitu. Yang pertama itu orang yang sedang jatuh cinta. Iya. Betul sekali. Yang kedua itu adalah orang-orang di sekeliling presiden. Presiden Uganda. Presiden Uganda. Itu susah sekali logikanya. Oh, bukan di sini ya? Di sini mah bagus-bagus. Oh iya, pasti. Gua suka beli bohong ya. Tapi Ustazah dan Pak De, ini biji salaknya mau dijelasin filosofinya sama. Boleh. Ini Coba menarik jelasin. apa artinya nih? Bunda Yosi. Bunda Yosi, kalau mancung sedikit jadi ponakan dulu tadi. Karena sama yang nulis cerita diganti ya. Gimana? Nah, ini Bu Ustazah, filosofi dari biji salak ini tuh yang pertama tuh ada kesederhanaan dan memiliki kedalaman. Ingat sederhana. Ini biji salak ya? Biji salak, yang Pak. lain biji yang lain? Enggak, maksudnya Biji salak. kelapa. Aduh, gimana sih Pak? Santan maksudnya ini kan ada santan. Maaf ya Ini bijinya banyak, Pak. Ya, oh iya tuh banyak tuh ya. Nah, terus yang kedua dapat mengkombinasikan elemen yang berbeda. Oke lah, Avatar. Itu kayak ya? apa? Avatar ya. Avatar bener. Air, tanah, udara. Ya, soalnya ada kuah-kuah yang manis. Biji salaknya itu yang bikin jadi apa lebih Make sense. penting. Ngeblend. Ini baru ini. Jadi Terus ini dulu. soal warna, ini kenapa matching dengan seragam kalian? Ini warna PNS, Pak. Oh. Yang di-cut itu. Di PH ini seragam honorer. Ini dari tadi Ini juga, punya repot ini deh. juga kritik saya ya, kritik saya. Gimana dah? Kalian ini apa warna bajunya merah, hitam, merah, terlalu kelihatan kanal oposisi. Kalian nggak bisa pakai baju yang menjilat begini. Gini dong. Biru ya? Iya, ini apalagi biji salak, Kenapa tuh? warnanya, kemudian juga, nah santan, apa artinya santan? Santan. San. Bukan singkatan. Lanjutin dong, Feb. Santan. Santan. Nah, santan tuh sannya tuh sandaran. Tenang. Selama kita punya sandaran, baik sandaran hidup maupun sandaran kepada ilahi, hidup kita akan tenang. Terima kasih. Googling. Bukan ChatGPT tadi. Oh iya belum. Masya Allah Pak De. Jadi tadi ngelihat dari apa namanya biji salak juga. Jadi itu pentingnya balancing. Tadi kan ada yang manis, ada yang gurih, kemudian ada yang bening, ada yang agak keruh nih. Oh. Nah itu Betul. Jadi Itu semua pentingnya. ini bahan-bahannya ini adalah simbol dari balancing and scoring. Bukan. Balancing, keseimbangan. Seimbangan. Kayaknya udah lapar nih mau buka. Nah, ya Pak De gimana Sebentar sih? lagi nih kayaknya benar lagi. Nah, gimana kalau Iya. Bentar Pak De, Iya, sebentar teman-teman lagi setengah gas, lima. gas. Gimana, Bentar. Sebelum buka, jadi ini dibalus enggak? aduh Gini aja. Awalnya apa nih? Awalnya Mel. Ini sabar, kalau sabar. ini Pak De ini udah lama nggak nasihatin kamu, ya. Ini baru kali ini Pak De mau nasihatin. Itu kamu mau chat si laki-laki itu, cowok itu ngechat kamu kan? Nggak usah dibalas, biar Tuhan yang balas. Serem ya? Agak serem ya? Udah Allah. Kalau gitu kita takjilan yuk. Ini yang ditunggu-tunggu. Kita harus bukan takjilan nih. gitu caranya gimana sih? Gimana kasih tahu? Langsung aja nih, makanan udah disiapin semua, nungguin buka bersama. Langsung aja kita ketemu di episode selanjutnya. Takjilan yuk, inspirasi Ramadan PDI Perjuangan. Kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Ramadan adalah momentum untuk menebar kebaikan.
Ramadan juga merupakan momentum untuk menebar kepedulian terhadap sesama. Bersama PDI Perjuangan, kita jalani ibadah puasa Ramadan dengan lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih membangun spiritualitas kita, terutama dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, juga membangun hubungan harmonis terhadap sesama.